Sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan membaca bagian dari ayat-ayat yang ada di depan untuk menjadi basis dari khotbah hari ini. Yesaya pasal yang ke-9, kita melihat ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan bersudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan selamat hari Minggu. Saya ingin menyambut Anda yang pertama kali hadir secara khusus di ibadah ini, dan juga Anda yang sedang berlibur, mengunjungi anak, mengunjungi keluarga di Melbourne. Welcome. Saudara, kita ada di dalam seri Advent menjelang Natal, memikirkan tentang nama-nama Juru Selamat kita yang diberikan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Natal yang pertama. Kita sudah memikirkan nama Yesus yang adalah Immanuel. Kita sudah memikirkan penasehat ajaib. Dan hari ini kita akan melihat nama yang berikutnya, yaitu Bapa yang kekal. Nah, saya ingin tanya kepada Anda, apa nama yang paling aneh yang Anda pernah tahu, yang Anda mungkin pernah baca minimal? Jadi waktu Anda dengar nama orang ini, Anda merasa kok aneh banget ya, nama orang ini nggak bisa diingat dengan mudah. Coba Anda pikirkan apa nama yang paling aneh. Saya coba lihat di beberapa sudut ruangan ini ya. Siapa yang namanya paling aneh di sini ya? Kayaknya nggak ada yang aneh ya, semuanya normal. Kalau Anda dari Indonesia, kira-kira 30% orang Indonesia namanya either Budi, Iwan, atau Wati. Ya, karena itulah buku di SD, SMP, SMA, 3 orang yang paling terkenal di Indonesia sampai akhir hayat, ya, Budi, Iwan, dan Wati. Nah, saudara, ketika saya mempersiapkan ini, saya coba melihat nama-nama yang paling aneh di internet. Dan dari semua nama-nama yang aneh, ada nama seperti Dijon, ya, lalu Almond. Ada orang kasih nama anaknya Almond, saudara, supaya dia tidak alergi kacang. Ada yang namanya Spicy, gitu ya, supaya dia suka yang pedas-pedas, gitu ya. Tapi yang paling aneh adalah, dan ini beneran, saudara, diberikan anak nama ABCDE. Jadi namanya itu 5 huruf ABCDE. Nah, sebetulnya bisa dipronounce, ya. Bagaimana manggilnya? Abcd. Wah, keren kan? Jadi saudara, kalau Anda sudah kebingungan mau punya anak yang keempat misalnya, aduh namanya apa ya? Budi bosen, Iwan bosen gitu ya. Kalau cowok, kalau perempuan Wati udah bosen, udah banyak. Apalagi yang kemarin minggu lalu Oliver udah banyak gitu ya. Nah, bagaimana kalau ABCDE? Nah, saudara, itu boleh dipikirkan ya. Nanti anak Anda dipanggil Abcd. Keren kan? Tapi aneh banget ya. Dan biasanya selebriti yang pakai nama anak paling aneh-aneh karena mereka merasa berhak untuk memberi nama anak terserah mereka. Nah, saudara, nama yang diberikan oleh Alkitab kepada Yesus yang menurut saya paling aneh, itu adalah nama yang hari ini kita renungkan, Everlasting Father, Bapa yang kekal. Dari semua nama Yesus, saudara, ini yang mungkin kita jarang pakai, jarang pahami dengan baik. Padahal di zaman itu, saudara, nama itu tidak diberikan sembarangan. Nama itu bukan hanya semacam label. Kalau kita di Indonesia biasanya bingung nama, dulu Pak Lurah yang kasih nama. Ya terserah Bapak aja lah. Benar.
Oke, Budi, ya Budi lagi gitu kan. Terserah Pak Camat yang memberikan nama. Saudara, kalau di kultur Yahudi, maka nama itu harus dipikirkan baik-baik karena itu akan memberikan statement tentang karakter orang tersebut. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan memikirkan selama beberapa menit, saudara, nama Bapa yang kekal. 3 poin slide berikutnya. What it does not mean, artinya bukan seperti itu. Yang kedua, lalu apa artinya? What it does mean. Dan yang ketiga, what it means for us. Apa artinya bagi Anda dan saya? Oke, sederhana ya outline-nya. What it does not mean, what it means, dan what it means for us. Yang pertama dan kedua itu cepat, pendek. Yang ketiga adalah poin yang terpenting. Mari kita lihat yang pertama, saudara. What it does not mean. Artinya bukan, slide berikutnya, Yesus itu adalah pribadi yang sama dengan Allah Bapa. Karena Yesus adalah Allah Anak, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Sedangkan Allah Bapa adalah pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Jadi saudara, Yesaya tidak sedang kebingungan. Yesus dinamain Bapa, berarti Yesus dan Allah Bapa itu sama. No, bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Saudara, di abad yang ketiga di dalam sejarah gereja ada heresi, ajaran sesat yang namanya modalism. M-O-D-A-L, ism. Modalism ini mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu seperti shapeshifter. Dia punya 3 topeng. Kadang-kadang dia jadi Allah Bapa, kadang-kadang dia jadi Allah Anak, kadang-kadang dia menjelma jadi Allah Roh Kudus. Terserah dia, semau-mau dia. Saudara, ini adalah ajaran yang sesat karena Alkitab mengajarkan 3 hal yang kita lihat. Yang pertama, kalau Anda lihat konteks Yesaya 9 ayat 6, di sana dikatakan, for to us a child is born, to us a son is given, and his name shall be called Everlasting Father. Ini aneh memang, saudara. Kenapa Yesus dikatakan dia adalah anak, tetapi dia diberi nama Father? Is he a son or a father? Yang mana yang benar? Saudara, sebetulnya yang dimaksud Yesaya adalah demikian. Yesus adalah anak di dalam kemanusiaannya dan kealahannya. Yesus adalah anak secara manusia, ya kan, dia anak Yusuf dan Maria di planet bumi yang dia pernah menjejakkan kaki. Tapi dia juga secara keilahian dia adalah anak Allah yang maha tinggi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nah, pada waktu Yesaya memberi nama Everlasting Father, itu bukan bicara tentang peran Yesus di dalam Allah Tritunggal, dalam Trinitas, tetapi bicara soal karakter. Dia memiliki karakter seorang Bapa yang kekal. Dia menampilkan karakter Bapa. Sehingga setiap kali orang melihat Yesus, mereka melihat Allah Bapa. Itu yang dimaksud, saudara. Dan ini yang diajarkan Alkitab. Alasan yang kedua, saudara, yang diajarkan Alkitab adalah doktrin Trinitas, bukan modalisme. Slide berikutnya, doktrin Trinitas. Kalau Anda sudah lama jadi orang Kristen, saya harap Anda sudah minimal paham tentang doktrin Trinitas. Meskipun tidak ada orang di dunia ini yang bisa sampai tuntas mengerti doktrin Trinitas. Tetapi minimal, saudara, kita paham seperti ini. Orang Kristen punya satu Allah, 3 pribadi. One God who eternally exists as 3 distinct persons within the Godhead. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Jadi Allah kita adalah Allah yang satu, yang esa, tetapi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Saudara, ada banyak ayat yang mendukung ini meskipun kata Trinitas tidak pernah ada di dalam Alkitab. Salah satunya adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan sana, the Word was God, but the Word was also with God. Ini bicara soal Yesus, firman yang menjelma menjadi daging itu.
Itu bicara soal Yesus adalah Allah, tetapi Yesus juga bersama dengan Allah. Berarti bukan dia kan, karena dia bersama dengan Allah. Jadi ada pribadi kedua dan pribadi pertama yang muncul di Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Paham ya? Dan yang ketiga, saudara, Alkitab juga mengajarkan dengan cepat bahwa natur Allah, slide berikutnya, tidak pernah berubah. Natur Allah tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus itu tetap sama yesterday, today, and forever. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu sebabnya kita menyanyikan lagu itu kan di sekolah minggu. Tuhan Yesus tidak berubah. Tahu ya lagunya? Tidak berubah, dan seterusnya. Jadi Yesaya tidak sedang mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Bapa. Allah anak sama dengan Allah anak. Tidak. Yesaya sedang mengatakan bahwa inilah karakter Yesus. Inilah karakter anak yang dijanjikan yang akan lahir 700 tahun kemudian. Yaitu dia seperti Bapa yang kekal. Nah, jadi artinya apa? Kalau what it does not mean, bukan Trinitas, role, Godhead. What does it mean then? Slide berikutnya. What it does mean. Ini yang kedua ya. Cepat kan memang? Ya memang cepat saudara ya. Yang kedua, slide berikutnya. Kalau gitu, everlasting Father itu bukan tentang peran Yesus di dalam Trinitas, kealahan, tetapi bicara soal karakter. Karakter Yesus, ini yang kita akan pahami saudara hari ini. Sama seperti ketika dia dipanggil penasihat ajaib, Raja damai, Allah perkasa. Saudara, itu adalah karakter-karakter Yesus. Demikian juga Bapa yang kekal adalah karakter Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Kata everlasting Father itu berasal dari bahasa aslinya dalam Ibrani, saudara, abiat yang artinya adalah ab itu Father, ad itu eternal. Jadi kalau dijadikan satu secara literal, everlasting Father itu artinya the Father of eternity, Bapa kekekalan. Dia adalah sumber kekekalan, dia adalah asal dari kekekalan, dia adalah pemilik kekekalan. Jadi kekekalan itu saudara sesuatu yang dimiliki oleh Yesus. Dia sudah ada sejak sebelum ada time and space. Sebelum ada ruang dan waktu, Yesus sudah ada. Dia itu di atas waktu. Dia melampaui waktu dan ruang sekaligus. Dan sebetulnya kalau Anda perhatikan di dalam Yohanes 8 ayat 58, ketika Yesus diserang oleh para pemimpin agama, dia berkata bahwa sebelum Abraham ada, I am, aku ada. Apa yang dikatakan Yesus, saudara, sebenarnya dia sedang mengatakan bahwa aku ini kekal. Sebelum ada Bapak Abraham, karena mereka selalu mengatakan bahwa kami keturunan Abraham, dan Yesus bilang sebelum ada keturunan Abraham, sebelum ada bapakmu, Bapak Abraham, aku sudah ada. Dengan kata lain, Yesus sebetulnya sedang mengatakan bahwa aku ini sama kekalnya dengan Allah perjanjian lama. Karena aku adalah Allah. Saudara, seorang filsuf Friedrich Nietzsche di tahun 1883 membuat sebuah statement. Dia bilang gini, Allah sudah mati. God is dead. God remains dead and we have killed him. Itu 1883. Saudara tahu 17 tahun kemudian Nietzsche yang mati. Allah tetap hidup. Dan Allah tetap akan hidup karena dia kekal. Itu sebabnya Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. The one who is and who was and who is to come. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Dia adalah sumber kekekalan. Itu artinya saudara. Jadi tahun depan kalau Advent lagi, Natal lagi, lalu Anda membaca lagi Yesaya 9 ayat 6,
Nama Yesus itu disebutkan orang, penasihat yang ajaib, lalu Anda sampai kepada Bapa yang kekal. Anda sekarang artinya sudah tahu, yaitu apa? Yesus itu adalah pemilik kekekalan. Yesus itu adalah sumber kekekalan. Yesus adalah asal muasal dari kekekalan itu sendiri. Paham ya? Sekarang yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga ini yang mungkin paling penting bagi kita. Kalau gitu apa artinya? Apa implikasinya? Apa aplikasinya bagi Anda dan saya? Kalau sekarang kita tahu bahwa Yesus itu adalah pemilik dan sumber dan asal dari kekekalan. Ada banyak implikasi, tapi saya akan share 2 saja pagi hari ini. Yang pertama, saudara, slide berikutnya, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat memberikan Anda hidup yang kekal. Dan ini masuk akal. Kenapa? Karena kalau dia pemilik kekekalan, maka dia bisa memberikan Anda kekekalan, ya kan? Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Betul nggak? You cannot give what you do not have. Kalau Yesus pemilik kekekalan, maka dia bisa memberikan kepada Anda hidup kekal. And that's what we need. Karena kita selalu ingin kekekalan, kita mau hidup selama mungkin. Almarhum Steve Jobs, pendiri Apple, pernah berkata seperti ini, saudara, di dalam sebuah graduation ceremony, dan saya kutip, "No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it." Close quote. Dia bilang, tidak ada orang yang mau mati. Bahkan orang yang mau ke surga itu nggak mau mati untuk bisa ke surga. Tetapi kematian adalah tujuan akhir yang kita semua akan alami. Tidak ada orang yang bisa lari dari kematian. Saudara, apa yang dia katakan benar. Sebagai seorang yang tidak percaya Yesus, dia paham bahwa kematian tidak bisa ditawar-tawar. Saudara, kalau Anda sudah hidup cukup lama dunia ini, mungkin Anda merasa seperti saya, bahwa hidup ini kayaknya tambah lama, tahun itu berjalan semakin cepat, ya kan? Kayaknya baru kemarin Natal, ini udah Natal lagi. Dan memang itu proporsional sebetulnya. Jadi coba Anda pikirkan gini ya, kalau Anda usianya baru 4 tahun nih, anak kecil, mungkin anak Anda, cucu Anda, baru berusia 4 tahun, mau ulang tahun umur yang ke-5. Saudara, dia merasa hidup dia itu setahun itu panjang bagi dia karena cuma 20%. 1 tahun adalah 20% seluruh hidupnya, betul kan? Karena dia baru usia 5 tahun. Paham ya? Ini matematika sederhana. Yang tidur matematikanya tolong berpikir. Kalau dia umur usia 4, mau usia ke-5, saudara, maka dia pikir panjang. Kapan ulang tahun saya, Ma? Gitu ya. Kok nggak datang-datang? Kenapa? Karena 1 tahun itu 20% usia hidup dia. Tetapi kalau ada orang yang berusia 49 tahun, mau ulang tahun umur 50, 1 tahun itu rasanya cepat, saudara. Kenapa? Karena setahun cuma 2% dari hidupnya. Itu yang saya alami tahun lalu ya. Jadi memang proporsional, saudara. Tetapi tidak peduli Anda merasa setahun itu jalannya cepat atau lambat, yang jelas Anda sedang berjalan menuju kematian. Dan kalau kita tidak memiliki hidup yang kekal, hidup Anda akan berakhir di liang kubur. Hari Kamis lalu, saudara, saya menghadiri wisuda, graduation ceremony. Karena 2 mahasiswa doktoral saya, PhD student. So, bagi Anda yang baru di ICC Melbourne, saya sebetulnya mengajar setiap hari di university, di business school, dan kemarin 2 PhD student saya wisuda. Ada sekitar 600 orang mungkin di audience, ada sekitar 200-an lebih yang di wisuda.
Setelah duduk sekitar 2 jam, saudara, dengerin nama-nama dipanggil satu persatu ke atas panggung, termasuk student saya, selesai. Tapi kemudian MC-nya mengatakan ada satu lagi award yang akan diberikan posthumous, artinya mahasiswa ini sudah meninggal. Tetapi dia meninggal persis sebelum selesai semester yang terakhir, itu sebabnya diberikan award. Dan yang menerima award itu adalah anaknya. Laki-laki, mungkin 7 tahun usianya. Dia naik ke atas panggung, disaksikan oleh 600 pasang mata. Dia ditemani oleh ayahnya, saudara. Dan ketika dia berjabat tangan dengan Vice Chancellor, menerima sertifikat itu untuk mamanya, dia menangis. Karena semua orang bisa melihat, dia berusaha untuk menghapus air matanya. Dan tanpa disuruh, seluruh di ruangan itu tepuk tangan. Kalau yang lain tepuk tangannya cuma mungkin 5 detik karena udah bosen 200 nama. Kali ini mereka dengan serius bertepuk tangan kira-kira 2 menit lamanya. Sampai anaknya dan bapaknya itu duduk lagi. Saudara, yang saya ingin mau katakan adalah ini. Seberapapun besar achievement Anda, apapun keberhasilan dan pencapaian Anda, cepat atau lambat, kita akan menemukan tempat kita itu di bawah liang kubur. Hari ini Anda mungkin jaya, sukses, berhasil, tapi besok Anda akan pergi dan tidak lama kemudian Anda akan dilupakan oleh orang. Kalau Anda tidak memiliki kekekalan itu, hidup Anda cuma seperti uap air yang sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Kalau Anda lupa bahwa akan ada kekekalan yang Anda akan alami, yaitu kematian kekal, dan Anda tidak mendapatkan hidup kekal, maka hidup Anda itu hanya sementara dan sepele di dunia ini. Semua kenikmatan yang Anda nikmati itu hanyalah sementara. Dan here is the good news, karena Yesus itu pemilik kekekalan, Dia bisa memberikan kepada Anda hidup yang kekal. Gimana caranya? Dia datang ke dunia, menjadi sama seperti Anda dan saya, untuk menghidupi hidup taat kepada Allah Bapa yang Anda dan saya sudah gagal total. Tetapi bukannya dia mendapatkan pahala, tetapi berakhir seperti seorang penjahat di atas kayu salib. Kenapa? Karena dia menanggung kegagalan saya di atas salib. Dan itu yang luar biasa, saudara, yang kita rayakan setiap Natal. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah, pemilik kekekalan, merendahkan dirinya begitu rendah di Natal yang pertama itu. Dia meninggalkan surga yang kekal itu dan masuk ke rahim seorang perawan remaja. Dan tidak berdaya selama 9 bulan 10 hari dikandung oleh perawan Maria. Bergantung sepenuhnya kepada Maria dan Yusuf tanpa mampu melakukan apa-apa. Dia yang menguasai seluruh jagat raya ini, menciptakan setiap atom dan memerintah setiap malaikat, yang membuat jantung kita itu tetap berdetak. Dia menjadi embrio yang sangat-sangat rentan terhadap orang jahat seperti Herodes dan yang lain-lainnya. Saudara, bayi lahir setiap hari itu biasa, normal. Tetapi bayi lahir khusus untuk Anda itu tidak normal. Itu sebab Yesaya mengatakan 9 ayat 6 tadi. For unto us a child is born, to us a son is given. Anak ini lahir untuk satu tujuan, yaitu untuk Anda, untuk Anda, untuk Anda. Itu tidak normal, tidak biasa, saudara. Anda punya anak tidak langsung diberikan kepada orang, kan? Tetapi anak ini begitu lahir diberikan untuk Anda, untuk Anda. Saudara, itu implikasinya Yesus pemilik kekekalan
Dan hanya Dia yang bisa memberikan Anda hidup kekal supaya hidup Anda tidak sia-sia di dunia ini. Yang kedua saudara, implikasinya adalah slide berikutnya, Yesus menampilkan karakter Allah tadi saya katakan, tetapi Dia juga menampilkan karakter Allah yang always present, always loving, forever Father. Saudara, Yesus itu tanpa awal dan tanpa akhir. Dia tidak memiliki asal muasal, Dia tidak memiliki starting point. Tidak ada satu waktu di dalam kekekalan masa lampau di mana Yesus tidak pernah ada. Dia selalu ada. Itu sebabnya Dia selalu hadir di dalam hidupmu dan Anda bisa terus mengandalkan Dia setiap saat. Setiap saat, meskipun Anda merasa semua orang meninggalkan Anda, Yesus tetap hadir dalam hidupmu karena Dia kekal, saudara. Dan bukan hanya itu, Dia adalah eternal Father, artinya Dia berlaku seperti ayah. Mengasihi Anda, menjaga Anda selama-lamanya. Saudara, ini relevan bagi Anda dan saya. Tetapi khususnya kepada Anda yang mungkin mengalami figur ayah yang tidak Anda sukai di dunia ini. Beberapa dari Anda mungkin punya ayah yang selalu hadir dalam hidup Anda, tetapi kejam. Atau Anda mengalami ayah yang sangat mengasihi Anda, tetapi tidak pernah hadir. Ya kan? Ada orang-orang seperti itu, saudara. Ada orang yang ayahnya itu, papanya selalu hadir, tapi kejam. Dia itu egois, tidak bisa diandalkan dan tidak peduli dengan anak-anaknya. Atau sebaliknya, ayah yang mengasihi tapi selalu pergi, selalu kerja, selalu hilang dalam hidup mereka. Bahkan banyak orang Kristen yang mengalami ayah seperti itu. Kalau Anda adalah orang tersebut, ketahuilah hari ini bahwa di dalam Yesus Anda memiliki Allah yang selalu hadir dan selalu mengasihi selama-lamanya. Dan karena Dia kekal, Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia selalu konsisten di dalam karakternya mengasihi Anda seberapa pun Anda memberontak kepadanya. Dan saudara tahu apa yang mind blowing, apa yang luar biasa, saudara? Justru karena kasih-Nya tidak pernah berubah, Dia bersedia berubah. Saudara, kita kan suka nyanyi yang lagu tadi itu ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tapi sebetulnya lagu itu mungkin pas secara biblikal, karena itu dari ayat surat Ibrani. Tetapi ada satu hal yang kurang pas dengan lagu itu. Karena sebetulnya Anda tahu, Tuhan Yesus berubah. Jadi yang benar mestinya begini, Tuhan Yesus tidak berubah dalam kasih-Nya. Tapi karena Dia tidak berubah dalam kasih-Nya, Dia sendiri berubah. Kok bisa, saudara? Ya, Dia berubah karena sekarang Dia bukan hanya Allah bagi kita, tapi Dia adalah Allah manusia. 100% Allah, 100% manusia. Dia berubah karena Dia datang ke dunia ini. Dia berubah, saudara, karena Dia itu sekarang mengalami semua penderitaan dan pencobaan yang kita alami, namun Dia tidak berdosa. Dia adalah God man bagi kita. Dia kasih-Nya tidak berubah, itu sebabnya Dia mengalami perubahan. Saudara tahu apa yang berubah di dalam tubuh kebangkitan Yesus yang baru? Tangannya berlobang, kakinya berlobang, lambungnya itu luka. Saudara, dalam tubuh kebangkitan itu Anda akan melihat Yesus tetap adalah manusia. Setelah Dia bangkit, saudara, Dia tidak berhenti jadi manusia. Waktu Anda nanti ketemu dengan Yesus muka dengan muka, Anda akan lihat tubuh kebangkitan yang baru itu. Dan di sana Anda akan melihat tangan kakinya berlubang. Yesus berubah karena kasih-Nya kepada Anda tidak berubah. Saudara, kalau Anda memahami ini, Anda akan digerakkan untuk mengasihi Dia.
Poin yang terakhir, saudara, Yesus itu seperti ayah yang selamanya bagi kita. Dan itu satu hal yang penting karena tidak ada manusia yang bisa punya ayah selamanya di dunia ini. Saya dulu punya papa dan sudah cukup lama dia meninggal. Sekarang ada bersama dengan Tuhan. Saya adalah papa sekarang, seorang ayah bagi kedua anak saya, Tiff dan Calvin. Tapi saya tahu saya tidak akan selamanya menjadi ayah mereka. Karena satu hari saya pun akan mati, saudara. Lalu siapa yang akan menjaga anak saya? Yesus adalah always loving, always present, forever Father bagi mereka. Itu yang kita butuhkan. Besok saya akan memimpin sebuah kebaktian penghiburan bagi keluarga dari Ibu Leoni Sugandi yang meninggal beberapa hari yang lalu dalam tidurnya di usia yang sangat muda, 42 tahun. Anaknya masih kecil, kedua anaknya Matthew dan Angel. Waktu saya ketemu dengan suaminya beberapa hari yang lalu, tadi dia hadir di ibadah yang pertama dan saya sangat bersyukur dia masih hadir untuk beribadah kepada Tuhan dengan anak-anaknya dalam situasi yang sangat sulit. Dia bilang pada saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi Anda tahu, ada Yesus yang adalah always present, always loving, forever Father bagi anak-anaknya. Dan itulah yang seharusnya menolong dia untuk bisa terus menjalani hidup yang sulit dan penuh dengan penderitaan ini. Itu sebabnya kita bersyukur, kita membaca apa yang Yesaya tulis. Namanya akan disebut orang Bapa yang kekal. Karena sekali Anda akan menjadi anak Allah di dalam Kristus Yesus, selamanya tidak ada orang apapun di dalam dunia ini, di atas langit, di bawah langit, yang bisa merebut Anda dari kasih Allah. Bahkan kematian itu sendiri tidak bisa, saudara. Karena kematian itu justru akan membawa Anda lebih dekat kepada Kristus. Saya ingin menutup khotbah hari ini dengan mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh Dean Ortlund berdasarkan buku dari John Bunyan dari ayat yang berikut ini. Yohanes 6 ayat 37 di slide berikutnya. Whoever comes to me, I will never cast out. Barang siapa yang datang kepadaku, kata Yesus, aku tidak pernah akan membuang mereka. Saudara, John Bunyan menulis begini dalam bukunya. Banyak dari kita itu mikir gini, Yesus mungkin bisa menerima orang lain, tapi mana mungkin dia menerima saya. Itu sebab kita seringkali punya banyak alasan untuk membuat kita tidak datang kepada Yesus, karena kita merasa saya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Lalu John Bunyan itu membayangkan sebuah percakapan antara Yesus dengan dirinya. Seperti ini, saudara, yang dimodernkan oleh Dean Ortlund. Yesus bilang, datanglah kepadaku. Tapi dia menjawab, tapi aku tidak layak, Tuhan. Datanglah sebagaimana engkau adanya. Aku tidak akan pernah membuang engkau. Tapi tunggu, Tuhan, engkau tidak mengerti. Aku ini begitu kacau balau hidupku dalam segala macam area. Aku tahu, kata Yesus. Ya Tuhan, mungkin kau tahu banyak hal dan tentu lebih dari banyak orang lain. Tetapi ada kebejatan dalam diriku yang aku tutupi dari semua orang. Yesus menjawab, iya, aku tahu semua itu. Tapi masalahnya Tuhan, bukan hanya masa laluku yang bejat. Hari ini pun aku tetap bejat. Aku mengerti, kata Yesus. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa lepas dari semua itu. Itu sebabnya aku ada di sini untuk menolong persis orang seperti kamu.
kata Yesus. Tapi beban ini terlalu berat Tuhan, lebih berat setiap kali. Kalau gitu biarkan aku yang memikulnya. Tapi terlalu berat Tuhan, bagiku tidak. Engkau tidak ngerti Tuhan bahwa kesalahanku, dosaku itu bukan kepada orang lain. Dosa ini aku perbuat melawan Engkau Tuhan Yesus. Yesus menjawab, kalau begitu akulah yang paling pas untuk mengampuni dosa tersebut. Tapi semakin kau melihat kejelekanku, kebobrokanku, engkau pasti akan muak dengan aku satu kali. Yesus menjawab, barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak pernah akan membuangnya. That's it. Saudara, Anda dan saya tidak akan pernah punya alasan untuk membuat Yesus itu menutup pintu hatinya. Tidak ada alasan yang cukup bagi Yesus untuk tidak menerima Anda atau untuk membuang Anda. Setiap manusia itu punya batas. Kalau Anda terus menyakiti orang lain, satu kali orang itu akan membuang Anda. Itu sebab perceraian terjadi. Itu sebab permusuhan terjadi antara sahabat. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Semua dosamu tidak menjadi alasan yang cukup untuk Yesus membuang Anda. Untuk Anda datang kepadanya hanya satu yang Anda perlu lakukan. Datang saja kepadanya. Yesus tidak berkata seperti ini di ayat Yohanes 6:37 ini. Barang siapa yang datang kepadaku dan kemudian dia berjanji untuk bisa memperbaiki kelakuannya, aku tidak akan membuang dia. Bukan itu yang Yesus katakan. Yesus tidak berkata, barang siapa yang datang kepadaku dan kemudian bertobat atas semua dosanya dan tidak akan berdosa lagi, aku tidak akan membuang dia. No. Yesus cuma berkata, barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan membuang dia. Kenapa saudara? Karena dia adalah Bapa yang kekal. Dia bukan seperti gurumu yang memberi Anda nilai yang baik kalau engkau berhasil dalam ujian. Dia bukan seperti bosmu yang memberikan Anda reward kalau Anda mencapai KPIs, Key Performance Indicator. Tidak, dia adalah Bapa yang kekal yang selalu ada bagi Anda, yang hatinya tidak pernah menjadi dingin terhadap Anda. Meskipun Anda gagal memberontak kepadanya, dia tidak pernah membuang Anda. Maukah Anda datang kepada dia di minggu Advent yang keempat ini? Supaya Anda dapat menerima Yesus Kristus pada waktu dia lahir. Dan kita akan peringati itu hari Rabu di hari Natal ini. Entah Anda datang untuk pertama kalinya pagi ini, atau Anda untuk ke 100, ke 1000 kalinya datang kepadanya. Datanglah, dia tidak akan pernah membuang Anda. Mari kita berdoa.